Assalamualaikum, selamat malam rekan-rekan sekalian. Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna untuk memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Pajak. Dan yang kami hormati kepada Bapak dosen pengajar kita, Bapak John Erikson Purba, MPD. Dan kami sadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran, dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Bang Febri Kurniawan, yang kedua ada saya sendiri, Azil Purnomo sebagai moderator, yang ketiga ada Kak Tasya Erwina, yang keempat Bang Hendy Samuel Firman, yang kelima Bang Redrik Mateo Dandi Junior. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk memahami cara mengatasi masyarakat yang telah membayar pajak, menjelaskan tentang undang-undang hukum yang berlaku, mengetahui pentingnya untuk membayar pajak, menjelaskan bahwa bayar pajak bisa dilakukan dengan mudah, dan mengidentifikasikan jenis-jenis pajak secara menyeluruh atau universal. Adapun rangkaian presentasi kami adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian, dan sesi penutup. Langsung saja pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Bang Febri Kurniawan. Dipersilakan. Oke, baik. Pengertian pajak. Kata pajak berasal dari bahasa Latin taxo yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baiklah, terima kasih kepada Bang Febri Kurniawan yang telah menyampaikan arti dari pajak. Dan pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Tasya Erwina, dipersilakan. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Selain dikenakan PPN atau atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPN BM, barang-barang yang tergolong mewah, memiliki kriteria seperti bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang keempat, bea materai atau BM, itu adalah pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat sedang mengurus surat-surat tertentu. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Itu adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. 6. Pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah dan oleh kabupaten. Baiklah, terima kasih kepada Kak Tasya yang telah menyampaikan apa itu jenis-jenis pajak. Mari kita lanjutkan kepada Bang Redrik Mateo Dandi. Dipersilakan. Setelah kita mengetahui sejarah, manfaat, fungsi, dan jenis perpajakan di Indonesia, kini kita akan membahas dasar hukum perpajakan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 6/Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU Nomor 16/Tahun 2000. 2. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam UU Nomor 7/Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU Nomor 17/Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU Nomor 8/Tahun 1983 dan diganti menjadi UU Nomor 18/Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa
yang diatur dalam UU nomor 19 garis miring tahun 1997 dan diganti menjadi UU nomor 19 garis miring tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU nomor 14 garis miring tahun 2002. Dengan makin pesatnya perkembangan sosial dan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna peningkatan fungsi dan penerapannya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional. Perubahan undang-undang terhadap pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi, administrasi, dan produktivitas penerimaan negara, serta tetap mempertahankan sistem self-assessment. Oleh karena itu, tujuan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan keadilan pengenaan pajak. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Yang ketiga, memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan. Keempat, memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi. Dan yang kelima ialah menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. Baiklah, terima kasih kepada Bang Rendrik Matthew Dandi Junior yang telah menyampaikan mengenai dasar-dasar hukum pajak di negara Indonesia. Kita lanjutkan kepada Bang Hendy Samuel Sperman. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sanksi bagi yang telat lapor dan bayar pajak. Sebagai masyarakat Indonesia, mungkin kita pernah telat dalam pembayaran pajak. Hal ini mungkin saja diakibatkan oleh kesibukan yang terlalu padat sehingga sampai lupa untuk membayar pajak. Tentu saja hal itu mengakibatkan wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi. Ada beberapa jenis sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang telat lapor atau bayar pajak. Berikut ini adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi, sanksi terkait dengan kegiatan perpajakan yang terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Ketentuan sanksi tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau UU KUP. Berikut ini adalah ketentuan umum perpajakan, yaitu ada sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Yang kedua di sini ada sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi terberat yang ada di dalam dunia perpajakan. Sanksi pidana ini biasanya hanya dijatuhkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat dan menimbulkan kerugian besar pada pendapatan negara. Sebagai contohnya, seseorang yang berprofesi sebagai pengusaha menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN. Namun si pengusaha tersebut tidak mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, sehingga PPN yang sudah dipungut oleh pengusaha tersebut tidak disetorkan ke negara. Saya juga akan menjelaskan tentang supaya terhindar dari sanksi pajak. Beberapa tips supaya terhindar dari sanksi pajak adalah: yang pertama, pahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Masing-masing wajib pajak berbeda kewajiban perpajakannya. Karyawan, usahawan, freelance, perusahaan, semuanya memiliki kewajiban masing-masing. Yang kedua, bayar dan laporkan kewajiban pajak saudara dengan benar dan tepat waktu. Isilah SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang ketiga, penuhi kewajiban pemotongan atau pemungutan dan pembuatan faktur pajak atau khusus pengusaha kena pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, buatlah manajemen perpajakan yang baik dengan sumber daya karyawan yang mumpuni di bidang pajak ataupun konsultan pajak yang resmi. Siapkan tax planning yang tidak menyalahi aturan perpajakan berlaku. Yang kelima, hindari penghindaran pajak secara agresif apapun bentuknya, utamanya yang merugikan negara. Pengenaan sanksi perpajakan diwujudkan dalam bentuk berikut. Yang pertama, surat tagihan pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak. Yang ketiga, putusan pengadilan.
Baiklah, terima kasih kepada Bang Hendy Samuel Suherman yang telah menyampaikan tentang jenis-jenis sanksi dan cara terhindar dari sanksi pajak. Dan penyampaian yang terakhir, kita kembali lanjutkan kepada Bang Febri Kurniawan. Dipersilakan. Oke baik, sekarang saya akan menyampaikan mengenai cara bayar pajak online dengan e-billing DJP Online. Yang pertama, login ke laman djponline.pajak.go.id. Yang kedua, masukkan NPWP, password, dan kode keamanan untuk login ke akun Anda. Yang ketiga, selanjutnya pilih menu e-billing system. Selanjutnya, pilih pada menu isi SSE. Kemudian, Anda akan mendapatkan form surat setoran elektronik atau SSE yang harus Anda isi. Selanjutnya, data pada formulir tersebut akan terisi otomatis. Yang perlu Anda ubah hanya pada kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, uraian pajak yang dibayarkan, dan jumlah setoran. Setelah merampungkan pengisian, klik simpan. Klik pada pilihan kode billing, klik cetak kode billing. Setelah mendapatkan kode billing, bayar pajak online lewat bank, kantor pos, atau ATM yang Anda gunakan. Bisa juga melalui internet banking jika Anda menggunakan fasilitas tersebut. Baiklah, terima kasih atas penyampaian keduanya dari Bang Febri Kurniawan yang telah menyampaikan cara membayar pajak online dengan e-billing DJP Online. Baiklah, terima kasih atas rekan-rekan saya semuanya yang telah menyampaikan materi-materi kita. Baiklah, ada pula kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Pajak juga merupakan aset yang paling berpengaruh untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang harus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Di sini negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang akan dikeluarkan tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut pajak. Sebagaimana ditanyakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada pendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang hasilnya akan dikembangkan kepada masyarakat. Kami ada pendapat saran untuk rekan-rekan sekalian dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilan yang dipotong dari pendapat perbulanan dan kewajiban membayar pajak aset seperti kendaraan dan properti. Jadi diwajibkan dibayar per tahun, maka dengan ini negara diwajibkan membayar pajak agar negara dapat membangun infrastruktur. Maka dari itu, negara memperlakukan membayar pajak dengan 3 sistem, yaitu self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Baiklah, saya akan menutup presentasi dari kami. Sekian, terima kasih kepada Bapak John Erikson Purba, MPD, dan rekan-rekan sekalian atas waktunya. Dan bila ada salah satu kata atau penyampaian presentasi kami yang kurang baik, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.